satu dari 3 orang Indonesia itu berpotensi terkena stunting. Grafik stunting di Kabupaten Flores Timur menunjukkan grafik naik. Dari tahun 2023 ada 18%, 3.118 bayi terkena stunting. Tahun 2024 meski dengan target 16.000 lebih, tapi persentasenya bertambah 3.088, 19%. Apa kebijakan teknis untuk penanganannya? Terima kasih. Sudah cukup pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Ada 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang berbicara mengenai stunting ini memang saya sendiri melihat bahwa di Flores Timur ini memang ada penurunan, tetapi juga ada lalu meningkat. Nah, berkaitan dengan itu maka kita perlu melakukan program perbaikan gizi baik terhadap ibu hamil, gizi juga terhadap bayi dan lain sebagainya, sehingga dengan pemenuhan gizi ini maka stunting bisa kita akan eliminir, bisa kita batasi sehingga akan terjadi penurunan. Maka untuk itu kita mengharapkan bahwa pemerintah daerah sendiri dalam rangka program ini kita harus melakukan intervensi sedemikian rupa sehingga kita bisa menekan angka stunting ini. Mungkin bisa kembali. Baik, terima kasih. Urusan stunting ini tidak bisa hanya diurus oleh pemerintah, harus lintas sektor termasuk swasta dan LSM. Kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi stunting ini dengan sistem memberikan makanan bergizi, tetapi bukan langsung itu, tetapi bagaimana menghadirkan makanan-makanan yang bergizi itu perlu butuh lintas sektoral. Jadi ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada peternakannya yang menyiapkan telur, sayur-sayuran dan sebagainya, sehingga pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak itu tentunya bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga dia bisa tidak menjadi stunting. Karena angka stunting kita terakhir ini sudah lebih dari 3.000-an untuk kondisi terakhir. Jadi kita perhatikan supaya ke depan ini gerakan, apalagi PKK juga harus dilibatkan untuk menggerakkan ini. Jadi pada prinsipnya semua elemen Lewotana ini harus bergerak di bawah koordinasi pemerintah tentunya untuk secara bertahap menekan angka stunting ini sehingga dari waktu ke waktu anak-anak kita tumbuh kembang secara baik untuk mencapai masa depannya yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Terima kasih untuk pasangan calon. Baik, terima kasih. Kita punya konsensi berpikir yang sama bahwa angka stunting kita meningkat. Memang perlu ada kebijakan, tapi kebijakan tanpa mengetahui penyebab juga tidak akan menjadi saran pilihan solutif. Saya kira kita tahu penyebab pertama itu ada intake asupan gizi yang terbatas. Yang kedua juga itu ada pola asuh yang tidak maksimal yang dibuat oleh para ibu. Yang ketiga itu berbagai penyakit akut menular yang tersebar di masyarakat. Dengan mengetahui ketiga penyebab ini, asupan gizi, pola asuh, dan yang ketiga itu penyakit di masyarakat, ada kebijakan strategis yang kita buat untuk paling kurang menekan angka stunting karena grafiknya dari tahun ke tahun meningkat. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 6 detik. Cukup? Atau ingin ditambahkan? Silakan. Sekarang ada PMT kelor olahan, tapi kita sendiri punya banyak sekali marungge, tapi banyak masyarakat kita yang juga tidak senang makan marungge. Jadi sebenarnya juga sumber daya yang ada juga bisa didaya gunakan untuk kepentingan pertumbuhan anak-anak dengan baik. Karena itu pembinaan terhadap pola asuh masyarakat juga menjadi sangat serius di situ. Kita bersyukur bahwa dalam tim kami di Adikku ada juga mantan dokter di situ. Dia pernah punya pekan kesehatan ibu dan anak sebagai kesempatan untuk mengkampanyekan pola asuh yang baik terhadap anak-anak. Barangkali kampanye dan sosialisasi yang meluas seperti ini yang kita butuhkan juga supaya ada inisiatif dari ibu memperbaiki pola asuh, memperbaiki visi masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih.